Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar dengan NIM A03230007, program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Jadi di video kali ini teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membudidayakan jamur tiram besar. Kemudian apa sih alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya jamur tiram ini, dan bagaimana syarat tumbuh jamur tiram ini, dan bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam membudidayakan jamur tiram besar ini. Oke. Jadi sebelum itu saya akan terlebih dahulu membacakan latar belakang dari budidaya jamur tiram besar ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, budidaya jamur tiram besar merupakan salah satu kegiatan agribisnis yang memiliki prospek menjanjikan karena permintaan pasar yang terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Jamur ini kaya akan protein nabati, rendah lemak, serta mengandung vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, proses budidayanya tergolong mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, serta memanfaatkan limbah organik seperti serbuk gergaji, sehingga ramah lingkungan dan efisien secara ekonomi. Dengan modal yang relatif terjangkau dan waktu panen yang singkat, budidaya jamur tiram besar ini menjadi salah satu alternatif usaha yang potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Nah, kemudian pengertian budidaya jamur. Jadi, budidaya jamur tiram besar adalah suatu kegiatan pertanian yang terorganisir untuk membudidayakan jamur tiram. Nah, dalam skala luas dengan tujuan utama untuk menghasilkan produksi secara massal dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan media tanam, biasanya serbuk gergaji, sterilisasi, inokulasi bibit, inkubasi hingga pemeliharaan dan panen jamur. Nah, dalam skala besar, budidaya ini memerlukan manajemen yang lebih kompleks, termasuk pengendalian suhu, kelembapan, dan sanitasi lingkungan agar produktivitas tinggi dapat dicapai secara efisien. Budidaya jamur tiram besar juga berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi karena permintaan pasar yang terus meningkat, serta dapat menjadi alternatif usaha tani yang ramah lingkungan. Nah, mengenai alat dan bahan dalam budidaya jamur tiram, yang pertama ada autoklaf atau drum sterilisasi. Nah, autoklaf ini digunakan untuk mensterilkan baglok atau media tanam agar bebas dari mikroorganisme pengganggu. Kemudian timbangan. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan media seperti serbuk gergaji, bekatul, kapur, air, dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar sesuai komposisinya. Kemudian yang ketiga, alat press baglok. Nah, alat press baglok ini digunakan untuk memadatkan media ke dalam plastik baglok secara efisien dan seragam. Nah, kemudian alat yang keempat ada kompor dan drum panci besar. Nah, kompor dan drum ini digunakan untuk memasak atau mengkukus media sebelum inokulasi.
Kemudian alat yang kelima adalah botol kultur. Nah, botol kultur ini digunakan untuk menyimpan dan memperbanyak bibit jamur tiram. Kemudian keenam, spiritus atau lampu alkohol dan pinset. Nah, ketiga ini adalah alat sterilisasi saat inokulasi atau pemindahan bibit ke media. Kemudian yang ketujuh, ruang inokulasi atau laminar airflow. Nah, jadi ruang inokulasi atau laminar airflow ini adalah tempat khusus untuk inokulasi bibit agar tetap steril. Nah, yang ke-8 ada kumbung jamur atau rumah jamur. Nah, kumbung jamur atau rumah jamur ini adalah bangunan atau ruangan tempat menyusun baglok dan menumbuhkan jamur. Nah, ruangan ini harus memiliki suhu, kelembapan, dan ventilasi yang sesuai. Nah, kemudian yang ke-9 ada hygrometer dan termometer. Nah, alat ini digunakan untuk memantau kelembaban dan suhu dalam kumbung. Kemudian yang 10, sprayer. Nah, sprayer atau alat semprot air. Nah, alat ini digunakan untuk menjaga kelembapan udara dalam kumbung agar tetap optimal. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir adalah pisau tajam atau gunting. Nah, pisau tajam atau gunting ini digunakan untuk memanen jamur dengan rapi agar tidak merusak baglok. Kemudian untuk bahan budidaya jamur adalah yang pertama itu ada serbuk gergaji kayu. Nah, serbuk gergaji kayu ini merupakan bahan utama media tanam jamur tiram karena kaya akan lignoselulosa. Nah, kemudian yang kedua bekatul. Nah, bekatul atau dedak halus yang sering disebut orang-orang itu dedak halus. Nah, bekatul ini atau dedak halus ini adalah sumber nutrisi bahan untuk mendukung pertumbuhan miselium. Kemudian yang ketiga kapur atau kapur pertanian. Nah, kapur ini digunakan untuk menetralkan pH media agar sesuai untuk pertumbuhan jamur. Kemudian bahan yang keempat ada air bersih untuk mencampur media hingga mencapai kelembaban ideal sekitar 60-65%. Kemudian yang kelima plastik polipropilena atau plastik baglok. Nah, plastik baglok ini adalah wadah media tanam yang tahan panas dan kuat saat disterilkan. Nah, terus kemudian syarat tumbuh jamur tiram besar. Nah, jadi agar jamur tiram dapat tumbuh dengan ukuran besar dan kualitas yang baik, perlu diperhatikan beberapa syarat tumbuh yang mendukung perkembangan miselium hingga pembentukan tubuh buah. Nah, faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan media tanam harus dijaga dalam kondisi optimal agar jamur tumbuh optimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit masing-masing syarat tumbuh jamur tiram besar ini. Nah, untuk syarat tumbuh yang pertama adalah suhu udara. Jadi optimal untuk pertumbuhan miselium itu adalah 22 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian optimal untuk pembentukan tubuh buah atau jamur yaitu 16 sampai 24 derajat Celcius. Suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menghambat pertumbuhan dan menurunkan kualitas jamur. Kemudian yang kedua kelembapan udara. Nah, kelembapan yang ideal itu harus 80 sampai 90%. Nah,
kelembapan tinggi diperlukan terutama saat jamur mulai membentuk buah. Jika kelembapan terlalu rendah, jamur ini bisa menjadi kecil, kering, atau gagal tumbuh. Kemudian yang ketiga, sirkulasi udara. Nah, jadi jamur tiram membutuhkan oksigen dan udara segar, terutama saat pembentukan tubuh buah. Nah, ruang budidaya harus memiliki ventilasi yang cukup untuk mencegah penumbukan gas CO2 yang bisa menyebabkan batang jamur tumbuh panjang tapi tipis. Untuk yang keempat yaitu pencahayaan. Nah, jamur besar ini tidak memerlukan cahaya matahari langsung, tapi dia membutuhkan cahaya redup sekitar 100 sampai 300 lux saat fase pembentukan tubuh buah. Nah, cahaya terlalu terang atau terlalu gelap ini bisa mengganggu pertumbuhan tanaman jamur tiram besar ini. Kemudian yang kelima, media tanam. Nah, jamur tiram besar ini umumnya menggunakan serbuk gergaji kayu, terutama kayu keras seperti sengon, mahoni yang dicampur dengan dedak dan kapur. Nah, kemudian yang keenam ada pH media. Nah, pH yang ideal itu adalah 5,5 sampai 7. Nah, jika terlalu asam atau terlalu basah, miselium ini tidak akan tumbuh dengan baik. Yang ketujuh, kandang atau ruangan kumbung. Jadi kandang ini atau ruangan yang dimaksud dengan kumbung ini adalah harus teduh, lembab dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Kemudian terbuat dari bahan yang bisa menjaga kelembaban seperti bambu, papan atau terpal. Nah, selanjutnya prosedur budidaya jamur tiram besar atau langkah-langkah budidaya jamur tiram besar. Nah, jadi agar hasilnya bagus dan maksimal, budidaya harus dilakukan dengan langkah yang benar dari awal sampai panen. Nah, berikut adalah beberapa langkah-langkah budidaya jamur tiram besar. Nah, langkah yang pertama adalah persiapan media tanam atau baglok. Nah, jadi media tanam untuk budidaya jamur tiram biasanya menggunakan serbuk gergaji kayu yang dicampur dengan dedak halus atau kapur dan air. Nah, kemudian campuran ini diaduk hingga merata dan kadar airnya mencapai sekitar 60-65%. Setelah tercampur rata, media tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik tahan panas atau baglok. Nah, kemudian dipadatkan lalu diberi lubang di tengah untuk tempat inokulasi bibit. Langkah yang kedua adalah sterilisasi media. Jadi, baglok yang sudah terisi media kemudian disterilkan untuk membunuh mikroorganisme pengganggu. Nah, sterilisasi dilakukan dengan cara mengukus baglok pada suhu 100 derajat Celcius selama 8-10 jam dalam drum atau alat kukus khusus. Setelah proses ini selesai, baglok didinginkan pada ruangan bersih hingga suhu ruang agar siap untuk diinokulasi dengan bibit jamur. Langkah yang ketiga adalah inokulasi atau penanaman bibit. Nah, setelah baglok dingin, bibit jamur tiram dimasukkan ke dalam lubang yang telah disediakan di tengah baglok. Nah, proses ini harus dilakukan secara steril agar tidak terjadi kontaminasi. Setelah bibit dimasukkan, lubang ditutup dengan kapas untuk mencegah masuknya kotoran atau organisme lain yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang keempat, inkubasi. Nah, atau masa pertumbuhan miselium. Nah,
Backlog yang telah diinokulasi kemudian disusun di ruang inkubasi dengan kondisi gelap dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 80% dalam waktu sekitar 15 sampai 30 hari. Miselium atau benang-benang jamur akan tumbuh dan menyebar memenuhi seluruh backlog. Nah, tahap ini menunjukkan bahwa bibit jamur berkembang dengan baik. Kemudian yang kelima, pemindahan ke rumah produksi. Nah, setelah miselium tumbuh sempurna, backlog dipindahkan ke ruang produksi atau kumbang jamur. Ruangan ini harus memiliki sirkulasi udara baik, kelembapan tinggi sekitar 80-90% dan pencahayaan secukupnya. Pada tahap ini, plastik penutup bagian mulut backlog dibuka agar jamur dapat tumbuh keluar. Kemudian langkah yang ke-6 yaitu perawatan dan penyiraman. Nah, selama masa produksi, backlog ini disiram secara teratur menggunakan sprayer halus 2-3 kali sehari dengan menjaga kelembapan. Hal ini penting juga untuk menjaga kebersihan ruangan agar jamur tidak terserang hama atau penyakit. Sirkulasi udara yang baik harus tetap dijaga untuk mendukung pertumbuhan optimal. Kemudian langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir itu panen. Nah, jadi jamur tiram besar ini siap dipanen ketika tudung jamur sudah membuka sebagian, namun belum sepenuhnya mekar, sekitar 5-7 cm tergantung varietasnya. Jadi, panen ini dilakukan dengan mencabut seluruh bagian jamur sampai ke pangkalnya secara hati-hati. Jamur yang telah dipanen sebaiknya langsung disortir dan dikemas agar tetap segar. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.